Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sipogo TV. Saat ini kita berada di fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan adanya statement dari pengamat politik Dr. Anas Bagindo Butar-Butar bahwa wacana duet tokoh Anies Baswedan dengan AHY itu bakal berimbas dengan tergerusnya kursi dari salah satu partai, yakni Partai PKS. Untuk itu kita mencoba meminta klarifikasi. Saat ini kita akan menemui Bapak Mas Agus Haji Saipul Fadli STMM. Beliau adalah Ketua Bidang Humas dari Partai PKS DPW Sumatera Selatan yang juga Sekretaris Fraksi PKS Sumatera Selatan. Ya, kita coba menemui Pak Saipul. Assalamualaikum Ustadz Saipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak Saipul? Alhamdulillah, salam sehat luar biasa. Iya Pak Saipul, tadi saya sudah coba hubungi Pak Saipul. Ya, kedatangan kita ini coba untuk mengklarifikasi dari pernyataan Bang Bagindo, sahabat Pak Saipul juga itu. Iya, beliau sempat menyebut, jadi ya menganalisa bahwa duet yang digadang-gadang oleh Partai Demokrat di DKI kemarin itu, dia menganalisa bahwa akan berimbas kepada PKS, kursi di PKS. Bagaimana itu Pak Saipul menanggapinya? Baik, pertama terima kasih Bang Hafiz sudah datang ke fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa untuk di 2024 khusus di PKS sendiri, hasil dari Majelis Syuro PKS itu sudah memutuskan bahwa kita punya tokoh juga PKS yang akan kita tampilkan ke masyarakat, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Habib Salim Assegaf Al-Jupri. Jadi artinya di PKS sendiri alhamdulillah sudah final untuk Habib Salim Assegaf. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan diusung PKS ya menjadi calon presiden dari PKS. Nah, artinya ini sudah bagian dari amanah dari Majelis Syuro PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan adanya rumor di media bahwa Anies sudah dengan AHY, kita mengapresiasi ya. Ini adalah tokoh-tokoh muda bangsa ya yang tampil ke publik. Jadi siapapun ya boleh, dan memasangkan dengan siapapun pada hari ini sah-sah saja, saya kira begitu. Hanya memang sekali lagi kita melihat bahwa untuk menuju ke Pilpres ya di 2024 besok, tentu ini akan ada yang namanya koalisi ya, koalisi. Jadi tidak bisa sendirian, Demokrat sendirian begitu, tidak bisa. Juga harus ada koalisi dengan parpol yang lainnya, dan ini saya kira masih sangat cair untuk di 2024 itu sendiri. Kalaupun misalnya hari ini sudah ada deklarasi dari misalnya saya tidak melihat yang dipasangkan, tapi deklarasi pendukung Pak Anies begitu. Kita akui di DKI Jakarta kita sangat erat sekali PKS dengan Anies begitu, dan PKS juga dekat dengan Demokrat Pak AHY. Tapi sekali lagi PKS juga kita mempunyai Ustadz Habib Salim Assegaf Al-Jupri. Ini adalah Ketua Majelis Syuro PKS yang hasil dari rapat Majelis Syuro yang diusung oleh PKS untuk 2024 seperti itu. Nah, jadi kita tidak akan kehilangan momentum ya, ketika hari ini banyak sudah tokoh-tokoh yang bermunculan, maka PKS juga ingin memunculkan bahwa kami juga punya tokoh yang insya Allah layak jual. Beliau dulu pernah di Kementerian Sosial bersama masyarakat di zamannya PSBY juga. Artinya secara kedekatan PKS dengan Demokrat juga dekat seperti itu. Kalau untuk dari mesin partai itu sendiri di daerah-daerah, terutama di Sumatera Selatan, bagaimana menyambutnya untuk capres kita ini, Ustadz?
PKS itu sami'na wa ta'na. Ketika sudah diputuskan dari pusat, maka kita tegak lurus dengan keputusan dari DPP. Jadi siapapun yang akan diusulkan, dan hari ini kami semua kader PKS kita semua instruksikan untuk mempublikasikan ya Ketua Majelis Syuro kita Ustadz Habib Salim Assegaf Al-Jupri, dan itu sudah final seperti itu. Nah, kalaupun misalnya karena politik ini sangat cair di tengah perjalanan kemudian PKS diajak bareng misalnya atau ada usulan-usulan dari masyarakat dengan PKS, saya kira ini juga akan menjadi pertimbangan bagi struktur PKS. Tapi yang jelas, ketika pun misalnya kedekatan dengan Pak Anies hari ini tidak akan mempengaruhi soal pencapresan. Kita sangat erat di DKI dan kita termasuk yang mensupport Pak Anies ya di DKI sampai dengan hari ini. Artinya kedekatan kita dengan calon presiden yang sekarang sedang muncul di media, ini kita PKS tetap menjalin komunikasi. Kemudian sampai dengan hari ini instruksi dari pimpinan kita adalah kita fokus untuk melakukan pelayanan terhadap rakyat. Jadi kami dalam waktu dekat ya, pekan ini insya Allah Humas PKS Indonesia akan menggelar Rakernas PKS di Jakarta, dan ini juga mungkin salah satu penguatan kami ya untuk membuat isu bersama ya, gagasan bersama, dan mungkin kita juga akan mendengar arahan-arahan dari pimpinan partai terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus kami aplikasikan di daerah masing-masing, khususnya kami di Humas PKS Indonesia begitu. Jadi sampai sekarang ini juga belum tahu bakal menggandeng dari partai mana, tokoh yang mana yang akan untuk menjadi cawapresnya nanti ini, Ustadz. Sampai dengan hari ini kita PKS ataupun partai lainnya saya kira masih sangat fleksibel ya. Karena untuk ke 2024 di bulan Februari ini waktunya juga sekitar 20 bulanan lagi begitu ya. Nah, jadi semuanya masih sangat cair dan sangat memungkinkan ya, memungkinkan komunikasi politik juga silaturahim kebangsaan yang dilakukan. Ini juga dalam rangka menentukan bahwa kita PKS membuka diri ya untuk para calon silaturahim ke PKS, dan PKS pun sudah bersilaturahim ke tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk melakukan silaturahim kebangsaan begitu. Tad, kalau kita di kursi legislatif ada berapa Tad untuk bisa mengusung Habib ini Tad? Ya memang sangat jauh ya. Dari 500-an lebih DPR RI itu ya, kita PKS hanya sekitar 50 orang di DPR RI begitu. Jadi tentu ini membutuhkan koalisi kebangsaan begitu ya. Dan insya Allah kita di PKS juga ya, insya Allah mudah-mudahan kita tidak sendirian. Artinya selama ini ya kita mengawal aspirasi masyarakat, kami yakin ada rakyat bersama dengan PKS begitu. Apalagi hari ini kami berada di luar pemerintahan ya. Artinya kekuatan kita di dalam parlemen ya masih sangat jauh begitu. Tapi kita yakin bahwa kita punya rakyat yang ingin bersama-sama dengan kita untuk mengawal jalannya pemerintahan. Dan saya yakin hari ini masyarakat juga menginginkan sesuatu yang baru begitu. Jadi kalau di survei misalnya ada keinginan sebagian masyarakat yang ingin melanjutkan pemerintahan yang sekarang, saya kira harus dibuka survei itu. Ya, karena faktanya sampai dengan hari ini masyarakat itu menginginkan yang baru. Ya, kita ingin pemerintahan Pak Jokowi ini sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi tidak ada ceritanya kelanjutan untuk 3 periode, dan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 juga Presiden itu maksimal 2 periode seperti itu. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz Saiful Fadli ya, pemirsa Sipogo TV. Demikian sudah ada klarifikasi dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.